Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allah menakdirkan kita untuk kembali bermajelis ilmu. Namun sebelumnya seperti biasa, mari kita bersiap-siap adab bermajelis ilmu. Ya, pertama mari kita meluruskan niat kita hanya karena Allah, ya. Bukan hanya untuk mengisi absennya. Kemudian kalau sudah lurus niat kita hanya karena Allah, maka kita berwudu terlebih dahulu. Insya Allah semuanya sudah siap ya. Sudah berwudu, kemudian pakaiannya sudah rapi, sudah baik, sudah menutup aurat. Selanjutnya adalah peralatannya harus lengkap, alat tulisnya harus lengkap. Yang berikutnya, duduklah dengan tenang. Lalu dengarkanlah materi yang akan disampaikan dari awal sampai akhir. Kalau sudah siap, mari kita kembali memohon kepada pemilik ilmu, kepada Rabb yang menciptakan kita, yang memberi kita rizki, yang tidak mungkin tanpa pertolongannya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu mari bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Berdoalah tidak hanya sekedar di lisan, tapi juga hati kita bersama-sama ikut berdoa. Ista'intu, doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Mari kita bersyukur dengan hati, lisan, dan perbuatan kita kepada Rabb alam semesta, Rabb pencipta dan pemilik kita, Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi dan Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
anak-anak Ustazah Kutab Awal 3B yang Ustazah cintai karena Allah. Kaifa halukum fi hadzal yaum? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Semoga semuanya dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Semuanya senantiasa menjaga iman di dalam hati kita semua. Bagaimana kabar iman kalian semuanya? Apakah sholat yang Allah wajibkan kepada kita, yang jumlahnya hanya 5 waktu, itu sudah kita lakukan semuanya? Ya. Apakah kita senantiasa telah mengingat, telah berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan? Sudahkah kita menjaga zikir pagi dan petang kita? Ya. Semoga semuanya masih menjaga adab-adab harian, dari mulai kita bangun tidur sampai tertidur kembali. Yang masih kesulitan, semoga Allah berikan kemudahan, Allah berikan kemauan untuk benar-benar mengamalkan adab-adab harian kita, terutama adab kepada Allah, yaitu menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, yaitu diantaranya adalah salat 5 waktu. Yang kedua adalah adab kepada kedua orang tua kita. Sudahkah kita beradab sesuai yang Allah kehendaki? Apakah kita sudah berkata baik kepada abi dan umi kita? Ya. Sudahkah kita sami'na wa ata'na ketika kita mendengar perintah dari keduanya, sudah langsung kita bersegera untuk melaksanakannya? Ya, semoga dari kita sudah timbul rasa takut kepada Allah untuk berkata yang tidak baik kepada abi dan umi kita. Sudah timbul rasa takut kepada Allah untuk berkata saja atau aduh saja kepada abi dan umi kita. Janganlah sekali-kali kita berkata kasar, bernada tinggi, berteriak kepada abi dan umi kita. Semoga Allah jauhkan kita sejauh-jauhnya dari sifat-sifat buruk, sebagaimana yang sudah kita pelajari. Jadi kita kenapa tidak hanya belajar sifat-sifat baik saja? Kenapa juga harus mempelajari sifat buruk? Bukan berarti ketika kita belajar tentang sifat buruk untuk diamalkan, akan tetapi agar kita bisa terhindar dari sifat-sifat buruk tersebut, agar kita tidak terjerumus memiliki sifat-sifat buruk yang Allah benci, yang Allah ancam dengan api neraka. Ya. Jadi kita mengetahui, belajar tentang sifat buruk agar kita bisa terhindar dari sifat-sifat tersebut, agar kita bisa membuang jauh-jauh sifat-sifat buruk tersebut. Baik, hari ini kita akan menambah belajar tentang sifat buruk yang berikutnya, yaitu tentang
melampaui batas. Mari disimak ayatnya beserta artinya. Ayat ini insya Allah semuanya sudah bisa, karena hafalan Al-Qur'annya sudah melebihi atau melewati ayat yang akan Ustazah bacakan ini tentang sifat buruk melampaui batas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang melampaui batas, ya, melampaui batas. Ayatnya, kalla innal insana layatgha. Bisa semua ya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang melampaui batas. Kalla innal insana layatgha. Artinya, sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Saya ulangi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang melampaui batas. Kalla innal insana layatgha. Artinya, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Ya, itu ayatnya. Ada di surah apa ini? Ya, Al-Alaq, betul ya. Insya Allah mudah. Semua ayatnya sudah hafal, tinggal berusaha menghafalkan artinya. Sekarang, apa maksudnya dari ayat ini? Kita simak pembahasan Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan tentang manusia, tentang kita, bahwa ia merupakan makhluk yang bisa senang, jahat, sombong, dan sewenang-wenang. Itu di tafsir Ibnu Katsir. Jadi manusia itu memiliki potensi, memiliki kecenderungan untuk senang, jahat, sombong, dan melampaui batas atau sewenang-wenang. Dulu di kitab awal 1 ataupun 2 sudah pernah dijelaskan oleh Ustaz kita semua, Ustaz Wahyudi, tentang sifat melampaui batas. Masih ingatkah? Beliau mencontohkan melampaui batas itu, misal agar mudah dipahami, kalian main bersama teman. Ketika adzan berkumandang, entah itu zuhur ataupun asar, kalian tetap saja bermain. Padahal ada batasnya. Ada batas waktu. Ya. Waktunya sudah asar misalnya. Kalian sudah mendengar azan, tapi tidak kalian hiraukan. Kalian terus saja bermain, padahal kalian bisa mendengar dengan baik. Kalian terus bermain. Nah, itulah yang dimaksud dengan melampaui batas, kelewat batas, sudah melewati batas. Contoh lain yang bisa mudah dipahami, ketika kalian mendapati makanan yang enak, entah itu berupa kue ataupun nasi, kalian merasa makanan itu enak, lalu kalian terus saja memakannya, padahal perut sudah kenyang. Karena enak, terus saja dimakan, sampai lupa berbagi kepada orang yang membutuhkan di sekitar kita. Itu yang disebut melampaui batas.
sudah kelewatan ya. Di modul ini juga disampaikan tentang kaum umat terdahulu, tentang umat-umat terdahulu yang melampaui batas. Dikisahkan tentang kaumnya Nabi Saleh. Disebut kaum apa mereka? Kaum Samud. Mereka melampaui batas karena mendustakan Rasul mereka yang Allah utus, yaitu Nabi Saleh. Mereka tidak mengindahkan, mereka tidak mau mendengarkan dakwahnya Nabi Saleh untuk beribadahnya kepada Allah. Mereka tetap beribadah atau menyembah kepada selain Allah. Kemudian dicontohkan lagi Fir'aun. Nah, Fir'aun itu karena Allah memberikan dia kekuasaan yang luas, istana yang megah, kekuatan fisik yang amat kuat, sehingga dia berlaku sewenang-wenang atau berlaku zalim. Dia melampaui batas kemanusiaan karena sangat merasa kuat dirinya, sampai-sampai Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kita sudah sering mendengar kisah Fir'aun yang dia meminta kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya untuk diibadahi, untuk disembah. Ini adalah contoh melampaui batas. Nauzubillah ya. Dia merasa hebat sehingga dia minta disembah. Nah, itu adalah contoh-contoh kaum terdahulu yang melampaui batas. Nah, kita sudah mengetahui sifat-sifat buruk agar kita tidak memiliki sifat tersebut. Kita harus berusaha membuang sifat-sifat buruk itu di dalam diri kita. Jangan sampai kita memiliki sifat-sifat tersebut. Baik, insyaallah sampai di sini sudah paham. Karena kita sudah paham tentang sifat ini, maka kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat ayat ini. Allah sudah mengabarkan tentang sifat melampaui batas, sehingga kita bisa untuk menghindari sifat tersebut. Harus bersyukur kepada Allah seperti biasa dengan hati kita, merasa senang dan merasa yakin ayat ini turunnya hanya dari Allah. Kemudian ungkapkanlah rasa syukur itu dengan lisan kita, lalu dengan anggota badan kita atau perbuatan kita adalah berusaha sekuat mungkin, sebisa mungkin untuk menghindari sifat melampaui batas. Insyaallah paham semuanya, ini mudah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia kita. Bahkan yang lebih kita inginkan dari itu semua adalah untuk kehidupan akhirat kita. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat buruk dan memudahkan kita untuk memiliki sifat-sifat yang baik. Baik, kita memohon kepada Allah agar memberi manfaat atas apa yang kita ikhtiarkan, kita usahakan ini. Ista'iddu, doa setelah belajar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahilah kami ilmu. Amin. Baik, saya berlupa ya, afwan. Tugasnya semoga tidak bosan. Seperti biasa kalian mengirimkan suara kalian ya, audio berupa murojaah dari sifat senang sampai melampaui batas. Kita
Mari fastabiqul khairat, kalian menghafal, ustazah juga menghafal. Cuman untuk murojaah bersama memang tidak dilakukan lagi oleh ustazah karena memang waktunya tidak cukup jika kita murojaah bersama. Jadi kirimkan audio kalian murojaah dari sifat senang sampai melampaui batas. Tulis ayatnya dan artinya. Semoga bermanfaat. Allah pasti melihat usaha kita. Yakinlah itu. Jangan pernah merasa bosan dan capek. Karena apapun yang kita lakukan, sekecil apapun pasti Allah balas. Baik Allah balas dengan surga, buruk Allah balas dengan neraka. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.